era rejim ini itu sangat mengabaikan sekali tentang bagaimana implementasi tentang pelaksanaan penegakan hukum pada masyarakat kita, hukum dan keadilan pastinya seperti itu. Sangat dirasakan betul. Utamanya adalah tampak sekali diskriminasi. Yang paling utama kalau kita sebagai bangsa Indonesia mayoritas 60% lebih adalah beragama Islam begitu. Tapi anehnya, lucunya, justru pimpinan-pimpinan atau katakanlah guru-guru kami, ulama-ulama Islam seperti itu, justru yang lebih disorot atau lebih katakanlah lebih diberlakukan secara tidak adil begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Freedom dimanapun Anda berada, apa kabar semua? Selamat berjumpa kembali dalam Freedom Talk. Kali ini kita bincang-bincang dengan seorang pengacara yang juga aktivis, Bang Juju Purwantoro. Assalamualaikum Bang Juju. Ya, waalaikumsalam Bang. Apa kabar nih? Alhamdulillah. Ini Bang Juju ini aktif sebagai tim pengacara di beberapa tempat dan juga dia adalah sebagai Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Kami Jabodetabek ya, dan juga Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Masumi bidang advokasi hukum. Maaf, Partai Umat. Partai Umat. Ya. Partai Umat, maaf. Bidang hukum, bidang advokasi hukum. Nah, kita ingin tahu Bang Juju, banyak hal yang kita lihat belakangan ini yang sudah sangat memprihatinkan kita dalam penegakan keadilan. Nah, bisa cerita-cerita dikit dong Bang, nanti sambil kita korek-korek yang lain. Iya, seperti apa yang kita saksikan dan kita lihat sendiri gitu ya, terutama di era atau rezim ini ya, di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, katakanlah seperti itu. Berarti sudah hampir jelang 2 periode Bang ya? Ya. 9 tahun lebih. Itu memang kita rasakan bahwa tentang penegakan hukum utamanya. Ya, penegakan hukum itu dirasa sangat timpang sekali. Ya, sangat timpang. Masyarakat menilai bahwa era rejim ini itu sangat mengabaikan sekali tentang bagaimana implementasi tentang pelaksanaan penegakan hukum pada masyarakat kita, hukum dan keadilan pastinya seperti itu. Sangat dirasakan betul ya. Utamanya adalah tampak sekali diskriminasi ya. Yang paling utama kalau kita sebagai bangsa Indonesia mayoritas 60% lebih adalah beragama Islam begitu. Tapi anehnya, lucunya, justru pimpinan-pimpinan atau katakanlah guru-guru kami, ulama-ulama Islam seperti itu, justru yang lebih disorot atau lebih katakanlah lebih diberlakukan secara tidak adil begitu ya oleh rejim ini. Itu tampak sekali, kita lihat kasat mata dan dirasakan betul rasa keadilan itu sangat timpang oleh masyarakat. Apalagi kalau itu diberlakukan pada pimpinan-pimpinan atau ulama-ulama Islam, ulama-ulama besar mungkin kata seperti itu. Sebagai contoh mungkin yang terakhir yang belum lama ini ya, sekitar 2 tahun lalu itu adalah adanya sidang oleh Habib Rizik Syihab, misalnya kita sebut seperti itu, yang boleh kita kata sebagai ulama besar umat Islam di Indonesia ini begitu, dan mungkin di dunia juga. Itu dilakukan dengan, menurut kami sebagai tim yang kebetulan juga saya dan rekan-rekan itu sebagai tim pembelanya beliau gitu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur itu Bang. Itu dirasakan betul ya, ada ketidakadilan. Bagaimana mungkin seseorang misalnya mengatakan, oh saya baik-baik saja, saya sehat-sehat saja gitu ya, pada situasi COVID pada saat itu. Karena beliau baru pemeriksaan di suatu rumah sakit di Jakarta itu, di daerah Bogor begitu ya. Dia mengatakan sehat saja, padahal dengan alasan rejim bahwa beliau baru diperiksa dan
apa namanya, kena tertular bang istilahnya Iya. gitu. Baru selesai, baru periksa itu mengatakan sehat-sehat aja, ya, memang sudah sehat pada waktu. Kok hanya dengan kata-kata itu langsung dihukum? Ya, di sidang ya, sudah di sidang dan dihukum seperti itu. Dan sekarang ini bang, ini masih dalam taraf tahanan luar, jadi tahanan luar percobaan juga begitu kan. Ya. Masih kira-kira sekitar 3-4 bulan lagi kira-kira. Maaf, kira-kira 6 bulan lagi lah begitu, baru benar-benar bebas. Seperti itu bang, itu contoh. Belum lagi tokoh-tokoh Islam lain, banyak sekali. Iya. Banyak sekali yang kita rasakan, ketidakadilan itu. Iya. Kalau mereka bilang kan penegakan hukum memang Penegakan ada. hukum. Betul. Ada, tapi tidak adil kan? Tidak adil. Itu yang terjadi. Iya. Nah, ini kita lihat juga kasus terakhir nih, mungkin kita agak nyebrang ke Pulau Batam nih yang lagi rame ini juga ini. Ini kan ketidakadilan juga, menarik investor kok jadi seperti ini, harus rakyat dikorbankan, dan itu sebenarnya tidak hanya terjadi di sana, di Pulau Jawa pun sering terjadi, di Kalimantan pun terjadi. Ini Bang Juju melihatnya bagaimana nih ke depan ini? Itu kalau kita perhatikan, dan banyak masyarakat Indonesia terutama menyoroti kasus tersebut, itu sangat dirasakan sekali diskriminatif ya terhadap suatu kelompok masyarakat tertentu yang tadi abang sebutkan di daerah kepulauan Rempang itu ya, Kota Batam, dekat Batam gitu ya, dekat satu area dengan Kota Batam juga gitu. Itu ada sangat aneh bang, dan sangat menusuk atau melukai rasa perasaan keadilan masyarakat ya. Kenapa? Karena mereka itu tinggal dari zaman sejak ratusan tahun yang lalu, jadi zaman nenek moyangnya, sekitar 1820 sekian, sebelum kemerdekaan RI sendiri bang. Bisa abang bayangkan, jadi dari nenek moyangnya sudah merdeka, tinggal di kepulauan situ. Hanya dengan alasan investasi yang kebetulan dari Cina juga, akan bangun berkaca atau apa gitu, mereka harus disingkirkan, harus diusir, tanda kutip usir paksa lah. Kenapa saya katakan usir paksa? Karena akhirnya kan terjadi bentrok bang, antara aparat keamanan dengan masyarakat Pulau Rempang itu bang. Itu yang terjadi. Juga ada korban, bisa sampai anak kecil juga sedemikian rupa ya bang ya. Trauma. Sangat trauma. Kemudian belum ada yang ditangkap juga kan, ditangkap juga ada. Walaupun akhirnya dibebaskan, tapi mereka sudah ditangkap 2 hari, sekitar 1-2 hari itu sudah ditangkap 6 orang atau nggak salah. Seperti itu. Dan perlakuannya aparat itu ya boleh dikatakan dari kutip cukup ini lah bang ya, keras lah ya. Represif lah boleh dikatakan seperti itu kepada mereka seperti itu. Itu yang terjadi sebetulnya, sehingga pada akhirnya terjadi semacam komplain atau keberatan dari pihak-pihak atau kelompok Melayu yang tidak hanya di Batam saja bang, dia sudah menyebar sampai ke Kalimantan dan Sumatera dan mungkin Jawa juga seperti itu, komplain keberatan terhadap kasus itu bang. Saat ini masih bergulir terus bang, masalah itu. Iya, dan masih bergulir terus karena kasus ini memang sangat memprihatinkan kita. Karena terjadi tidak lama setelah Jokowi menandatangani kerjasama investasi dengan Cina betul. Di Chengdu itu. Betul. Ini sebenarnya pemerintah Jokowi ini membela investor atau rakyat? Sebenarnya harusnya yang mana? Ya, artinya bahwa negara kita adalah negara berkembang, artinya prioritas pembangunan itu memang diutamakan dari segala sektor bang ya, pembangunannya termasuk sarana dan prasarana begitu ya, sosial dan ekonomi itu memang menjadi prioritas utama bagi pemerintahan kita, termasuk dalam ini pemerintahan rezim Jokowi. Tapi kalau kita perhatikan, dan banyak keberatan di mana-mana, banyak katakanlah komplain di mana-mana terhadap pemerintahan ini seperti tidak seimbang bang ya. Nah, kita ini sekarang kelihatannya kiblatnya atau lebih condong kerjasama itu dengan Cina, begitu. Kenapa? Karena kita tampak kan bang ya, dari contoh misalnya investasi tol, investasi jalan tol bang ya, itu dibangun di mana, prasarana jalan tol di mana-mana dibangun, tidak hanya di Jawa saja, itu kerjasama dengan Cina. Pelabuhan juga begitu bang, pelabuhan laut, pelabuhan udara, semuanya mayoritas Cina. Walaupun kita tahu selama ini kan dari katakanlah dari zaman era Orde Baru kita kerjasama tidak melulu dengan Cina kan bang, nah, bisa juga dengan Amerika atau Eropa, negara-negara Eropa seperti itu. Nah, tapi sekarang cenderung memang mayoritas lebih, kalau boleh saya katakan mungkin hampir 60% itu investasi dari Cina bang. Itu dampak
yang abang tanyakan tadi juga termasuk pengembangan yang rencananya pabrik kaca terbesar nomor 2 di dunia, Bang. Iya. Nah, itu akan dibangun oleh Cina di Pulau Rempang itu yang tadi kita sempat ricuh itu, Bang. Ya, kenapa harus di Pulau Rempang ini? Ini dicurigai kan mau dikuasai sebagai pintu masuk keluar masuknya orang-orang Chinese yang akan bermukim di Indonesia secara gelap, ilegal. Nah, tentu masyarakat bisa saja mencurigai hal seperti itu, begitu ya. Karena banyak juga, Bang ya. Mungkin belum lama 2-3 bulan lalu juga kan terjadi keributan di daerah disebutlah Sulawesi, dekat Sulawesi Tenggara, Bang ya. Iya. Nah, itu juga salah satu pabrik di sana ribut betul ya. Jadi terjadi kekacauan, chaos betul antara pekerja katakanlah warga negara Indonesia atau pribumi dengan warga negara asing yang mayoritas juga Cina. Itu seperti itu. Artinya memang kalau kita lihat kecenderungan atau investasi Cina ini tampak menyolok sekali di era rezim Jokowi ini, seperti itu. Nah, oleh karenanya tentu normal saja kalau katakanlah tokoh-tokoh kita atau cendekiawan mengatakan bahwa kenapa sih ini kelihatannya kok ada tadi yang bilang ada ambisi bahwa tanda kutip dari negeri Cina ini akan menguasai Indonesia, akan kampanye seperti itu. Ayo abang bayangkan itu kan kalau isunya bukan isu lagi, tapi kalau kita lihat di beberapa video kan, Bang, itu mereka dari warga negara asing Cina itu datang kan, Bang, berbondong-bondong, ada yang langsung ke Pulau Kalimantan, ada yang langsung ke Pulau Sulawesi, ada yang bukan lewat Cengkareng, itu datang berbondong-bondong itu menyolok depan mata seperti itu, Bang. Dan kita lihat kayaknya nggak berdaya aparatur kita, misalnya imigrasi seperti apa ngutulnya. Kemudian juga terjadi bentrok di mana-mana dengan pekerja lokal, katakanlah begitu, Bang, atau pekerja-pekerja warga negara Indonesia lokal itu kenapa mereka ribut? Karena mencolok seperti itu, Bang. Pasti tidak ada kecemburuan atau apa, Bang, namanya gap income, misalnya gaji. Itu bisa sampai 10-20 lipat bedanya gaji warga negara kita dengan gaji mereka, misalnya seperti itu, Bang. Dan ini bisa jadi akan memicu peristiwa rasial ini nanti kalau dibiarkan terus seperti ini. Bisa saja terjadi. Oleh karenanya itu harus kebijakan rencana pembangunan pabrik itu memang harus dipikir ulang dan sedapat mungkin dihentikan. Kalaupun memang ada kebijakan itu harus diatur sehingga tidak mencerabut warga atau suku asli di Rempang itu, Bang, yang itu mayoritas suku Melayu itu. Mereka tinggal sudah ratusan tahun, Bang ya. Hampir 200 tahun mungkin. Nah, akan mencerabut akar mereka dari pulau itu, di mana mereka mayoritas pencariannya adalah misalnya nelayan gitu. Kemudian mereka nanti akan dipindahkan, akan diberikan rumah atau diberikan apartemen loh. Diberikan apartemen penghidupannya gimana? Kalau misalnya mereka yang nelayan, kalau di tengah gunung atau itu kan hal kayak gitu dari pertimbangan seperti itu. Jadi ngawur aja, Bang. Artinya Jokowi harus berani menghentikan. Menurut saya iya harus dihentikan, Bang. Kebijakan ini sudah kebijakan yang sangat melukai dan menimbulkan ketidakadilan dan sangat berpotensi untuk menimbulkan kekacauan di kemudian hari. Secara nasional. Secara nasional. Dan ini sudah merembet kan, Bang. Isu ini sudah merembet ke beberapa kelompok atau kekuatan masyarakat yang merasa bahwa mereka adalah juga bagian dari Melayu. Kira-kira seperti itu, Bang. Ya, dan sebenarnya peristiwa-peristiwa sebelumnya juga terjadi di Kalimantan juga dengan perkebunan. Iya, betul. Nggak usah jauh-jauh. Di ibu kota negara baru juga sebenarnya ada masalah dengan suku di situ kan. Yang di mana, Bang? Ibu kota negara baru, Kalimantan Timur. Ada juga. Iya. Ya, itu belum lama kan, Bang? Mereka ribut di Bang, daerah dekat-dekat Kalimantan Barat juga itu. Nah, itu juga begitu. Itu waduh, kacau, kebakaran, dibakar segala macam itu, sampai mereka betul-betul perang fisik, Bang. Ya, perang fisik itu kan bahaya, Bang, kalau itu bisa melebar dan meluas ke daerah wilayah kita. Sebetulnya yang menurut saya yang perlu ditegakkan aturan atau hukumnya itu adalah kenapa sih aparat kita itu kelihatannya kok tutup mata, ya? Padahal itu ada aturan, Bang, tenaga kerja asing itu. Pada waktu era saya juga masih aktif dulu di tenaga kerja gitu, serikat pekerja seperti itu, kita paham betul bahwa tidak gampang kan, ya, tahun 70-an 80-an untuk mendatangkan tenaga asing, Bang, ya, di samping di skill, ya,
dan harus memiliki terlatih gitu, dan tenaga yang didatangkan itu adalah belum bisa dilakukan oleh tenaga Indonesia, gitu. Dan yang penting lagi juga adalah ada ahli teknologi istilahnya. Jadi kalau dia mempunyai keahlian suatu bidang tertentu, dia harus mengalihkan keahliannya kepada tenaga kerja Indonesia. Sekarang kan tidak, Bang. Sekarang kan ada tukang cleaning service atau kerja di dapur, ditarik sini, dibawa ke sini, yang notabene pasti apa, Bang, mengurangi kesempatan kerja warga Indonesia. Itu terjadi betul, dan rawan bentrok antara mereka dengan warga negara Indonesia. Itu sudah banyak terjadi. Iya, rawan bentrok dengan warga negara Indonesia. Iya, betul. Dan kita melihat ini adalah sebuah peristiwa yang akan terus menerus terjadi. Nah, betul. Kedepannya apa? Kalau tadi dikatakan diminta Jokowi menghentikan impor tenaga asing dari Cina dan lain-lain, tadi disebutkan tahun 70-an, benar, sampai Orde Baru berakhir, sampai SBY pun sebenarnya investor dari Jepang itu tidak meninggalkan tenaga kerja dari Jepang di Indonesia. Betul. Begitu selesai pabrik, paling ahlinya ditinggal, yang lain kemana. Ini sangat tegas sekali, Bang, kebijakan penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia pada waktu itu. Zaman Orde Baru sudah ada. Masuk sih sekarang zaman reformasi kita lebih buruk, Bang, dari zaman Orde Baru? Kan tidak harusnya, Pak. Harus lebih mempersejahterakan masyarakatnya, warganya kan, Bang. Ini jangan-jangan pembelaan terhadap investor Cina ini jangan-jangan nih semakin menunjukkan bukti orang curiga sebenarnya Jokowi ini sebenarnya siapa gitu. Itu loh. Iya, kalau isu yang berkembang seperti itu memang isunya betul, berkembang ya seperti itu. Walaupun secara hukum apa, Bang? Secara hukum belum ada buktinya, belum terbukti lah. Tapi isu itu bergulir terus, Bang, dan bergulir. Termasuk ini, Bang, saya jadi Abang nyinggung masalah Jokowi, misalnya tadi kan Abang turunannya. Masalah ijazahnya juga masih belum jelas, Bang, menurut kami, Bang. Karena apa? Karena saya sendiri sebagai anggota tim penggugat ijazah Jokowi, asli atau tidak. Misalnya seperti itu, Bang. Nah, kembali ke ketidakadilan tadi, itu terhadap rakyat ya. Kita sedikit juga menyinggung terhadap ketidakadilan yang terjadi di tengah masyarakat terhadap politisi dan segala macam. Nah, ini menarik juga nih. Dalam konteks Pilpres yang akan datang 2024. Nah, begitu Anies Baswedan mendeklarasikan dengan Muhaimin, nggak lama Muhaimin dipanggil KPK. Nah, ini kan ketidakadilan juga nih. Itu satu. Terus kemudian karena seperti itu, orang Nasdem Saharoni mengusulkan udahlah semua capres dan diperiksa aja. Ini gimana nih, Bang Juju? Iya, betul sekali, Bang. Kalau Abang tadi singgung begitu 2 hari kalau nggak salah, belum 2 hari mungkin ya, itu Anies dan Muhaimin, disingkat Amin, mendeklarasikan sebagai bacawa pres dan wakilnya, wakil presiden. Itu kok ya seperti anak kecil merajuk ya, Bang ya. Ya, Bang ya. Maksud begitu sampai 2 hari dipanggil kan gitu oleh KPK, Bang. Yaitu Muhaimin Iskandar dengan kasus yang 10 tahun, Bang ya, 10 tahun lalu ya? 12 tahun. 12 tahun yang lalu. Ini kan rakyat ini dianggapnya apa, bodoh semua atau gimana gitu, Bang? Nggak berani katanya melawan. Rakyat itu cuma bilangnya demo. Iya, lalu kasus yang lain di depan mata setahun 2 tahun yang lalu yang nggak diperiksa kok di KPK, ditumpuk aja seperti itu dokumennya, Bang. Ini yang 12 tahun kok masih kutik-kutik seperti itu. Dan itu sebenarnya masih dalam tahap ada tersangka memang, tapi kita lihat kasus KTP Ganjar itu kan disebutin dalam putusan pengadilan. Kenapa nggak itu duluan dong? Ya, itu betul, saya setuju, Bang. Ya, jadi dalam hukum sesuatu yang sudah disampaikan atau dibuktikan di dalam sidang suatu depan muka sidang pengadilan, itu yang bersangkutan atau siapa disebut itu atau patut paling tidak untuk diperiksa seharusnya seperti itu terhadap kasus tersebut. Yaitu tadi Abang bilang kasus EKTP misalnya seperti itu. Kan faktanya tidak, faktanya berhenti begitu saja. Kan kayak misalnya Ketua Golkar 3 minggu lalu, Bang Kira. Ya, itu kan dipanggil juga. Tapi begitu beliau merapat ke koalisi Indonesia Maju, Prabowo Indonesia Maju, tahu berhenti begitu saja. Padahal food estate juga dicurigai. Padahal food estate sendiri yang sekian ribu hektar
itu akhirnya pada saat ini terbengkalai ya, yang katanya alasannya untuk kebun singkong, Iya. itu jadi nggak karuan. Padahal itu kan tanah yang sangat disayangkan oleh dunia, Bang. Iya. Dunia sebagai Kalimantan, Iya. gitu. Hutan untuk menahan polusi kan, Bang ya. Iya. Itu dikorbankan begitu saja sekian ribu hektar. Itu fakta, Bang. Virgin Forest itu sebenarnya. Ya, katakanlah seperti Virgin Forest asli ya, hutan asli kan, Bang Iya. ya. Seperti itu. Zulkifli Hasan, Iya. kan isunya juga begitu. Nah, ya, ada kasus kehutanan, Pak. Waktu beliau Dan juga kasus adiknya di Lampung. ya. Jadi kasus Menteri Kehutanan seperti itu, akhirnya merapat dia ke rejimnya ke koalisi Pak Prabowo misalnya seperti itu. Jadi itu menyolok, Bang. Kasat mata betul. Jadi kalau merapat ke Jokowi dan yang didukungnya aman dong. Ya kelihatannya seperti itu, Oh. tampaknya seperti itu. Nah faktanya kan memang dia tidak dilanjutkan kasus-kasusnya, begitu, Bang. Semua yang calon-calon itu kena semua dong, Bang, dari mulai Ganjar Pranowo, ya kan, Hartarto, ya, Iya. Erlangga Hartarto seperti itu, Prabowo juga begitu, Zulkifli juga, mereka semua kumpul di situ. Iya. Kenapa yang dikutik-kutik duluan cepet banget itu adalah Muhaimin Iskandar. 12 tahun yang lalu ya mau bilang kasus. Iya, 12 tahun yang lalu. Aneh Nah, kan. Kita nih jadi masyarakat Indonesia dibikin bodoh Pak, jadi nggak pinter-pinter, Bang. Iya, disengaja Ya, dibodoh-bodohin. mana bodohin, dan yang tidak enaknya kan kalau jadi tidak adil kan. Iya. Nah, padahal negara kita lah sudah yang Budi Fatimah ada katanya negara hukum, right state. Tapi ini persoalannya negara kita ini memang cita-citanya ingin menjadikan Pak Hukum sebagai panglima. Nyatanya jauh dari kenyataan. Ya jauh dari panglima API, betul, Abang. Jadi sebetulnya seharusnya di rejim reformasi katanya, Bang, dari zaman Pak Amin Rais sebagai kita anggap sebagai tokoh reformasi, tapi tampaknya sampai saat ini yang Abang bilang negara hukum jauh dari dari api kan gitu ya. Bang. Kenyataannya justru Bang, dikriminalisasi sebenarnya kelompok-kelompok massa itu sangat gampang sekali di menurut saya seperti itu. Dan yang kita tidak suka adalah mereka lebih menyasar, kenapa tadi di awal kita sebutkan, pada kelompok-kelompok Islam, Bang. Tokoh-tokoh Islam, ulama gitu. Ustaz. Dan itu kalau saya lihat itulah yang sebenarnya menghancurkan bangsa ini dari dalam sendiri, karena yang ditangkapin orang-orang yang lurus, Iya. orang yang tidak perlu bermasalah, sementara koruptor, sementara yang kolusi, nepotisme dibiarkan berjalan sedemikian rupa. Betul, Bang. Mega korupsi itu Abang mungkin monitor itu oke, mereka diperiksa ya. Tapi kan coba Abang lihat, mayoritas rata-rata hukumannya kan di bawah 4 tahun, Bang. Ya, Jiwasraya asuransi itu kan besar sekali misalnya, salah mega korupsi tersebut seperti itu. Nggak jelas juga seperti itu. Nah, ini yang jelas-jelas misalnya tokoh Islam, ulama, ustadz, aktivis Islam gitu. Itu dikriminalisasi, di penjara, ditahan, disidangkan juga. Kebetulan saya sebagai termasuk aktif yang membela mereka, Bang. Kira-kira begitu. Iya, jangan-jangan pengacara juga pengacara kita udah ada yang ditangkap satu kan? Iya. Munarman itu pengacara. Iya, betul. Jadi Iya, karena betul. suaranya kencang. Iya, sangat memprihatinkan, Bang. Iya. Sangat memprihatinkan. Iya, jadi dicari celah supaya bisa Betul. ditangkap itu. Jadi apa harapannya ke depan terhadap pemerintahan yang baru? Kita ingin perubahan lah, jangan seperti ini. Kalau Jokowi ini mestinya kan dukung dong semua calon, jangan cuman ini gitu. Ya, makanya populer di tengah masyarakat saat ini ya, itu adalah istilah cawe-cawe itu. Dan lucunya istilah itu diakui oleh Jokowi. Ya, yang jelas-jelas kita lihat adalah beliau adalah ke kelompok Prabowo satu, kakinya gitu, Bang. Yang satu lagi ke kelompoknya Ganjar Pranowo, kira-kira begitu. Kan lucu, Bang. Yang seharusnya menurut konstitusi kita, presiden itu adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Artinya tidak ada urusan dia ikut urusan masalah capres. Walaupun basa-basi beliau suka mengutarakan itu, tapi faktanya tidak seperti itu. Ya, kadang-kadang dia mendorong-dorong Prabowo, kadang-kadang dia juga mengangkat-ngangkat Ganjar Pranowo misalnya seperti itu. Kira-kira seperti itu, Bang. Ya, begitulah faktanya, Bang. Jadi harapan kami tentu dengan akan datangnya pemilihan umum presiden DPRD begitu tahun depan, ya, 2024 itu harapan kita mendapatkan suatu pemimpin negara ataupun
pemimpin atau wakil-wakil rakyat yang lebih jauh berkualitas, dan satu adalah yang penting juga amanah, gitu ya. Kalau kita merasa pintar, merasa berkualitas tapi tidak amanah atau tidak menyalurkan atau membela aspirasi kepentingan rakyat, ya kita tidak akan bisa beranjak dari periode atau situasi yang saat ini yang lebih susah rakyat itu, Pak. Iya, itu tadi Sobat Freedom dengan Bang Juju bincang-bincang kita tentang ketidakadilan, tentang menuju pemerintahan yang baru. Intinya kita berharap presiden yang akan datang adalah orang yang menjadikan hukum sebagai panglima, bukan kekuasaan. Apalagi pakai semprotan gas air mata ke terhadap rakyat. Karena itu sangat menyakitkan. Demikian Sobat Freedom, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.